Selamat malam untuk kita semuanya, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, firman Tuhan kepada kita mengingatkan kita sebagai kita orang-orang yang sudah dipulihkan, sebagai kita orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menjadi anaknya, yang percaya kepada Yesus, mengingatkan kepada kita bahwa kita harus dikatakan di situ mengerjakan pekerjaan Dia. Nah, saudaraku, kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini bagaimana Tuhan Yesus menyatakan mujizat, menyatakan pemulihan, menyatakan pertolongan kepada seorang yang buta dari lahirnya. Yesus tidak melihat siapa yang salah di sini, tapi Yesus dia menyatakan pertolongannya, belas kasihnya. Walaupun murid-murid mereka berkata kepada Yesus, siapa yang salah, dia atau orang tuanya. Tapi Yesus tidak melihat itu. Yesus melihat bagaimana kasih harus dinyatakan kepada seorang yang buta dari lahirnya. Bagaimana dia bisa dipulihkan. Berbeda dengan murid-murid saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Mereka mencari tahu siapa yang salah, apa penyebab, kenapa dia begitu, kenapa dia sakit, berarti ada yang bersalah. Ketika Yesus mendengarkan perkataan murid-murid itu, apa kata Tuhan? Bukan dia dan bukan orang tuanya. Saudaraku, Yesus bukan mencari kelemahan. Yesus bukan mencari kekurangan. Tapi Yesus bagaimana orang ini dipulihkan. Bagaimana dia bisa terselamatkan. Yesus sangat sayang kepada jiwanya. Yesus mau supaya orang yang buta dari lahir ini mengalami pemulihan. Sehingga kalau kita melihat saudaraku, Yesus dia mengeludah ke tanah dan dikatakan dia mengaduk dan dia mengoleskan ke mata orang yang buta ini. Dan setelah itu disuruhnya untuk pergi ke Siloam untuk apa? Dia membasuh dirinya. Maka apa yang terjadi saudaraku ketika orang buta ini memberikan suatu respon dari apa yang dilakukan Tuhan. Yaitu dia merelakan, menyerahkan kehidupannya untuk mau. Dia mengalami pertolongan dengan apa? Yesus mengoleskan tanah itu ke matanya. Maka apa yang terjadi? Terjadilah mujizat dalam kehidupan. Saudaraku, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, walaupun ada kelemahan di dalam kehidupan ini, Yesus tidak melihat kelemahan kita. Yesus tidak menilai kita dari segala kekurangan kita. Ketika kita mau Yesus untuk menjamah kehidupan kita, maka terjadilah mukjizat itu dalam kehidupan ini. Marilah kita saudaraku rela untuk dilawat oleh Tuhan. Kita rela untuk dijamah oleh Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepadanya. Seperti seorang yang buta dari lahir ini. Maka terjadi mukjizat dalam hidupnya. Matanya jadi melek, dikatakan bisa melihat. Nah saudaraku, itu hal yang pertama yang menjadi suatu berkat dalam kehidupan kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan,
maka terjadilah mukjizat di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, bersaksi dalam kehidupan ini. Orang buta berbeda seperti murid-murid tadi, mereka bertanya siapa yang salah, dia atau orang tuanya. Tapi orang yang buta dari lahir ini, setelah dia mengalami mukjizat Tuhan, dia tidak melihat kelemahan, dia tidak mencari tahu kelemahan. Tetapi saudaraku, pada waktu tetangga-tetangganya dikatakan di ayat 8 itu, kalau kita lihat sampai ayat 9. Pada waktu mereka bertanya, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Dan ada yang berkata, bukan dia, itu hanya serupa dengan dia. Tapi saudaraku, dia memberitahukan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia memberitahukan karya Allah yang besar, mukjizat yang sudah dialaminya, yaitu bagaimana Tuhan telah menyembuhkan dia. Dia mengakui, dia berkata, iya, akulah ini. Dan dia menceritakan bahwa Yesuslah yang melakukan itu. Kalau kita melihat di ayat yang ke-11 itu dikatakan, jawabnya orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang yang buta dari lahir setelah dia mengalami kesembuhan mukjizat? Dia memberitahukan apa yang dialaminya bersama dengan Tuhan. Sesungguhnya itulah yang harus terjadi juga dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, setelah kita mengalami pemulihan, sesungguhnya saudaraku, orang yang sudah mengalami kasih Kristus, maka yang dilakukan di dalam kehidupannya bukan melihat kelemahan, bukan mencari tahu kelemahan orang yang ada di sekitar kita, tapi seharusnya memberitahukan tentang Yesus melalui kehidupan kita. Apa yang sudah kita alami itu yang diceritakan bersama dengan Tuhan. Seperti bagaimana orang buta yang sudah mengalami pemulihan, dia memberitahukan Yesus. Dia memberitahukan perintah apa yang dilakukan Tuhan kepadanya. Inilah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus memberitahukan dia. Oleh sebab itu saudara, marilah kita untuk mengambil bagian seperti orang yang sudah dipulihkan. Hidup kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Beritakanlah itu. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Bukan menceritakan kelemahan, bukan mencari tahu dosa. Makanya ada firman Tuhan berkata, jangan lihat selumbar di mata orang, sementara balok di dalam mata kita sendiri itu besar. Murid-murid, mereka hanya mau mencari tahu siapa yang bersalah di antara mereka ini. Tapi berbeda dengan orang yang sudah dipulihkan di dalam Yesus. Seperti orang yang buta dari lahir itu. Dia memberitahukan tentang apa yang dialaminya bersama dengan Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Beritahukanlah tentang Yesus. Apa yang sudah kita alami bersama dengan dia.
Bersaksilah tentang dia. Yang ketiga, orang yang sudah mengalami pemulihan ini, dia taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, pergilah ke Siloam, basuhlah dirimu. Maka apa yang dilakukannya? Dia pergi. Ketika dia pergi, ketika dia taat kepada firman Tuhan, apa yang terjadi? Matanya melek, matanya melihat, matanya terbuka. Itulah akibat daripada ketaatan kepada firman Tuhan. Ini juga yang harus terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, bukan membuat kita semakin kacau, bukan membuat kita semakin ragu atau membuat kita semakin binasa, tetapi justru memberikan kepada kita suatu kemenangan. Bagaimana orang yang buta ini dari lahir? Dia mengalami di mana dikatakan matanya melek, terbuka, dia bisa melihat. Marilah kita taat kepada firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan. Seandainya dia tidak taat, dia tidak pergi ke Siloam itu, membasuh dirinya, kemungkinan besar, bahkan mungkin dia tidak akan mengalami mujizat. Marilah taat kepada firman Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun berada, mari kita taat. Lakukanlah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah kehidupan kita. Saudaraku, biarlah ini sungguh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Jangan melihat kelemahan. Jangan mencari tahu kelemahan orang. Karena kita pun banyak kekurangannya. Tapi marilah kita untuk taat melakukan apa perintah Tuhan. Marilah kita saksikan Yesus di tengah-tengah dimanapun kita berada. Bagikan apa yang kita alami bersama dengan dia. Sehingga terjadilah mujizat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.